siang atau pagi dan siang kepada anak-anak sejawat satu. Kali ini kita akan belajar tentang menggunakan internet. Jadi kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan enkripsi. Jadi ada namanya enkripsi. Kalian buka dulu LKS halaman 22 mengakses internet. Ya, kita akan belajar tentang apa itu enkripsi. Ya, oke, silakan dibuka LKS-nya dulu ya. Oh iya, di halaman 22 di LKS ini memang ada ditulis namanya enkripsi dan deskripsi. Tapi yang sering saya pernah membaca atau mendengar itu biasanya menggunakan kata-kata enkripsi, Pak. Jadi kayak di WA. Di WA itu ada misalnya tulisan obrolan ini dienkripsi, begitu ya. Teman-teman juga pernah membaca itu di WA, Pak. Jadi memang enkripsi ini sudah sering kita lihat atau baca, Pak. Apa itu enkripsi, Pak? Nah, itulah sekarang kita belajar apa itu enkripsi. Anak-anak kelas 8 pasti pernah membaca apa itu enkripsi. Cuman mungkin artinya kalian tidak tahu. Enkripsi adalah sebuah proses perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti. Jadi bisa diartikan sebagai kode atau cipher. Jadi gini, kalian ingat nggak pada saat pramuka itu ada namanya Morse. Nah, jadi hanya yang tahu kode Morse lah bisa mengartikan bentuk-bentuk dari Morse tersebut. Itu salah satu enkripsi juga. Pak Ari, jadi enkripsi itu dimaksudkan untuk melindungi informasi agar tidak terlihat oleh orang atau pihak yang tidak berhak ya. Jadi kayak itu disembunyikan ya. Kayak tadi Morse. Kalau Morse atau Morse itu berarti kan hanya orang-orang pramuka yang mengerti, Pak. Begitu, Pak ya? Ya. Atau ini juga nih saya baca misalnya kartu kredit, kemudian cara penting dalam komputer, password, itu pun berarti dienkripsi, Pak. Bukankah seperti itu, Pak Ari? Ya, betul. Jadi, enkripsi itu seperti itu. Jadi, biar agar orang tidak mengetahui tentang sesuatu apa yang kita ketikkan, yang kita bicarakan, yang kita kirimkan, ya, seperti itu. Kunci enkripsi itu rahasia, ya. Jadi dia tidak semua orang bisa mengartikan. Kemudian enkripsi itu dibentuk bagaimana cara kerjanya, yaitu dia itu mengacak suatu informasi agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi intinya suatu pesan atau suatu rahasia itu hanya bisa dibuka oleh orang yang kita tuju saja, yang kita tahu enkripsinya. Jadi begitu, Pak. Misalnya kita memproteksi atau melindungi suatu jaringan berarti harus kita enkripsi, Pak. Enkripsi itu metode yang digunakan untuk mengkodekan data ya, Pak ya, agar data tersebut menjadi aman dan tidak dapat dibaca tanpa diartikan oleh suatu program. Seperti itu, Pak ya. Ini saya baca dari LKS, Pak. Hehehe. Maaf ya, Pak ya. Jadi kalau menurut saya enkripsi itu memang sangat penting agar data kita atau akun kita itu tidak dibuka sembarangan oleh orang.
Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Kita lihat kelebihan enkripsi ya. Kelebihan enkripsi itu yang pertama kerahasiaan suatu informasi terjamin. Jadi informasi tidak bisa menyebar kemana-mana tanpa disetujui oleh orang yang punya. Kemudian juga kalau ingin mengakses dia harus masukkan password ya seperti itu. Jadi tidak bisa dibuka tanpa kita kasih tahu passwordnya. Kemudian menanggulangi penyadapan telepon dan email. Jadi enkripsi bisa juga orang yang iseng menyadap telepon kita atau email kita. Kemudian bisa juga tanda tangan digital itu bisa. Kemudian untuk digital cash bisa membayar itu nanti menggunakan verifikasi. Verifikasi itulah yang namanya enkripsi. Seperti itu ya. Oh iya, tapi ingat juga kerugian enkripsi ada, yaitu penyandian rencana teroris. Jadi teroris yang bisa membuka suatu enkripsi atau suatu sandi atau password. Kemudian penyembunyian record kriminal oleh seorang penjahat. Jadi bisa dipergunakan ya untuk menyembunyikan jejak kasus seperti itu. Terus kemudian pesan tidak bisa dibaca apabila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Ya udah nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena dia harus memasukkan passwordnya. Nah seperti itu. Jadi di samping kelebihan-kelebihan banyak, ada juga kelemahan-kelemahan dari enkripsi itu, ya. Jadi macam-macam untuk kebutuhannya seperti apa disesuaikan. Jadi enkripsi itu gunanya sebenarnya melindungi informasi agar tidak bisa dimengerti oleh orang lain, kecuali oleh pihak-pihak yang berwenang. Begitu ya Pak ya? Kemudian kalau enkripsi itu bisa mengamankan data ya Pak ya, agar data-data itu tidak bisa dihack atau diretas oleh pihak-pihak lain ya. Dihack itu dijebol gitu Pak, maksud saya Pak ya. Ya, ditunggu Pak. Ya, betul sekali. Jadi data-data itu diberi enkripsi atau dilindungi agar tidak bisa sembarangan dibuka ya. Jadi orang-orang yang mengirim email, mengirim suatu file yang harus kalau ingin membuka harus memasukkan password, itu namanya datanya itu ada di enkripsi. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi paham bahwa enkripsi itu tujuannya apa? Tujuan dari enkripsi itu adalah untuk mengamankan data. Itu yang paling penting kalian ingat ya. Tujuan dari enkripsi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas kita. Tugas kalian untuk minggu ini adalah ya, kalian cari dan ketikkan ya apakah kelebihan-kelebihan dari enkripsi tersebut dan apa saja kelemahan dari enkripsi tersebut. Saya ulangin, apakah kelebihan dan kelemahan dari enkripsi? Silakan kalian ketik langsung di form yang disediakan. Tidak perlu ditulis, hanya diketik langsung dan dikirimkan. Sebutkan apa saja kelebihannya dan sebutkan juga apa saja kelemahan dari enkripsi tersebut. Terima kasih ya.